siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Unin. Unin kenapa? Sakit. Suratnya ada? Terus Unin? Nah, sebelum kita masuk materi, silakan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu biar nanti kalau ada materi-materi yang penting bisa kalian catat. Sudah siap? Ya. Oke. Widya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian akan melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Artinya kalian nanti akan mempelajari tentang masalah ketenagakerjaan dengan metode jigsaw yang sebelumnya kita juga sudah pernah. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Kalian kalau ada tantangan semangat apa? Sedih apa? Males? Beneran. Untuk materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian tenaga kerja dan jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Kalau tenaga kerja itu penduduk yang berusia minimal berapa tahun? 15 tahun. Nah, sekarang jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan ada tenaga kerja terdidik. Contohnya guru. Selanjutnya mengenai masalah tenaga kerja. Kalau kalian tahu masalah tenaga kerja di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Apa saja masalah tenaga kerja? Nanti kita akan mempelajari masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia itu apa saja. Nah, di sini apa saja kira-kira yang kalian tahu masalah yang ada di Indonesia mengenai ketenaga kerjaan itu apa? Biasanya di PHK. Ada PHK. Terus pengangguran, apa sah? Tidak digaji atau gajinya tidak sesuai dengan yang dilakukan. Itu contoh masalah-masalah tenaga kerjaan di sekitar kalian yang kalian tahu. Nah, selanjutnya Widya ada video, silakan kalian perhatikan. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi dalam kerja juga masih rendah. Data nasional di Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah terlihat keempat produk di Indonesia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, untuk mengadakan survei persepsi warga. Nah, ini mengenai kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Tadi yang kalian lihat, yang kalian tangkap itu apa? Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kalian akan melakukan diskusi dengan metode jigsaw tadi yang Widya jelaskan. Nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan kelompok ini. Nah, nanti ini kan ada kelompok inti. Kelompok inti itu yang A, B, C, D, E, F. Itu kelompok inti. Terus yang pertama kalian akan berkumpul dengan kelompok ahli dulu membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Nanti Widya kasih setiap kelompok ahli ini masalah. Kelompok ahlinya yang dapat nomor 1 berarti nanti kumpul dengan yang nomor 1 semua. 2 semua. Nah, nanti yang dapat nomor 1 kalian akan membahas mengenai tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua jumlah angkatan kerja yang tinggi. Terus yang ketiga tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Silakan kalian berkelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompok ahli. Silakan berkelompok. Meja di sini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Bukan susah banget perangkat. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Yuk silakan berkelompok.
Kan penyebaran tenaga angkatan kerja tidak merata. Penduduk di Indonesia kan tersebar di berbagai daerah. Nah, pulau. Terus setiap pulau itu penduduknya itu tidak merata. Berarti kesimpulannya penyebaran angkatan kerja yang tidak merata disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak merata di setiap daerah. Bisa itu nanti dicatat intinya apa? Sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang silakan menuju ke kelompok inti. Ada 6 kelompok, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok A, B, C, D, E, F. Pengangguran yang tinggi, banyaknya perusahaan yang dihentikan, mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada, dan jumlah angkatan kerja terus meningkat. Kemudian pengangguran juga semakin banyak. Penyebab angkatan kerja yang tidak merata karena memiliki penduduk yang terlalu banyak di setiap pulau. Akibatnya angkatan kerja yang tidak merata dan didominasi di Pulau Jawa. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain memperhatikan. Siapkan pertanyaan buat disampaikan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Lestiawati yang bertugas sebagai moderator. Dalam presentasi ini tentang masalah ketenaga kerjaan. Adapun anggota kelompok saya silakan melakukan dulu satu-satu. Nama saya Aman. Tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang dihentikan dan semakin sempitnya lapangan kerja. Dari sisi lain juga jumlah angkatan kerja semakin meningkat. Sudah, terima kasih. Jumlah angkatan kerja yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di setiap daerah, kurangnya lapangan kerja, kemajuan teknologi yang menyebabkan kerja di PHK. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah disebabkan kebanyakan tenaga kerja masih siswa SMP atau SMA karena mereka bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk membayar biaya pendidikan di sekolah. Langsung saja ke sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya ya. Nah, salah satu masalah yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Padahal lapangan pekerjaan di luar Pulau Jawa kan banyak ya. Tapi kenapa sebenarnya untuk menjadi luar Pulau Jawa itu bagaimana untuk mengatasi masalah? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Iza. Upaya yang dilakukan pemerintah atau perusahaan di luar Jawa biasanya dengan menambah upah. Seperti yang kita tahu, upah tenaga kerja di luar Jawa lebih besar. Bahkan ada tunjangan keterpencilan dan kemahalan. Jadi presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, media perhatikan kalian sudah mampu menguasai materi masalah ketenaga kerjaan. Media lihat sudah kalian
penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan terakhir perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, tadi kan kalian sudah membahas tingkat pengangguran yang tinggi. Penyebabnya apa? Ya karena lapangan pekerjaan lebih sedikit dibanding dengan angkatan kerja. Terus banyak industri yang belum ikrar. Terus kenapa kok banyak yang di PHK? Karena kan kebanyakan sekarang produksi sudah pakai mesin, sehingga kan tenaga manusia dikurangi. Sebelum kesimpulan, kita akan melakukan post test terlebih dahulu menggunakan kuisis. Ya. Akan Widyasa untuk kuisnya. Silakan kalian gabung, masukkan nama kalian, pakai nickname aja nggak apa-apa, nama panggilan. Ngelik lu Bu. Ya, siapa yang pertama? Ada Mas Iza, Nova kedua, dan Nisa. Terus juga masih banyak yang mendapatkan, nanti akan muncul yang benar semuanya, mendapatkan nilai 100 juga. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Dari sini kesimpulannya, masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia diantaranya dari tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, terus tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan perlindungan kesejahteraan yang belum maksimal. Lalu untuk upaya peningkatannya bisa dilakukan oleh individu, pemerintah, dan pihak swasta atau perusahaan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan ketenaga kerjaannya seperti apa. Itu untuk kesimpulan materinya. Nah, untuk refleksinya nanti Bu Widya akan share link, kalian isi di Google Form mengenai pembelajaran hari ini untuk refleksi. Selanjutnya